warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rohma Sukma. Kali ini aku mau menjawab beberapa pertanyaan kalian yang sempat aku share di Instagram kemarin. Dan sebelumnya aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang sudah memberikan banyak pertanyaan. Dan insya Allah aku akan jawab semuanya satu persatu. Dan buat kalian mungkin yang sudah tanya kemarin, bisa tonton sampai akhir ya, siapa tahu pertanyaan kalian aku jawab. Stay tune. Kak, kabar gimana? Alhamdulillah kabar saya baik kawan-kawan, dan sehingga jadi bisa bikin video ini, dan semoga nanti video ini bermanfaat buat kalian ya yang menonton. Udah dari kakak dari kecil sampai sekarang. Kalau diceritain sebenarnya panjang banget sih, cuma gak apa-apa lah, aku sekelas aja. Jadi aku adalah 3 bersaudara kawan-kawan, aku 3 bersaudara, aku punya 2 adik, dan aku anak pertama. Aku lahir di daerah Ponorogo, tepatnya Ponorogonya di daerah Kauman, di Semanding, dan aku saat ini tinggal di daerah Gresik. Cuman saat ini sedang kerja jadi kosnya di daerah Surabaya. Untuk Surabaya mana? Aku Surabaya di daerah Duku Menanggal. Dan untuk di daerah aku, tempat tinggal aku yang di Gresik, aku tinggalnya di daerah Derejo. Nah, kemudian aku lahirnya itu tanggal 17 Juli 1998. Kalau sekarang 2020 ya sekitar umur 22 tahun lah. Dan kemudian aku SD aku di daerah Doro Anom Gresik, di SD Doro Anom. SMP aku ada di MTS Ma'arif Nurul Degansari. Kemudian SMA aku di SMA Sunan Giri Menganti Gresik, dan yang terakhir aku kuliah di Politeknik Negeri Madura, jurusan Teknik Bangunan Kapal. Terima kasih sekitar. Kakak rumahnya Gresik mana? Gresik aku di Orejo. Di Orejonya mana kak? Di Orejonya aku di daerah Doro Anom, di Doro Anom sih, dekatnya Kecamatan Menganti lah. Kalian boleh main-main nanti, atau kalau enggak, atau kalau pengen tahu rumah aku yang sesungguhnya, bisa kalian search di GPS atau di map, namanya Demi Odor. Kebetulan aku juga buka persewaan alat odor, jadi buat kalian mungkin mau sewa atau mau mampir ke rumah aku, boleh pakai map itu, bukan promosi ya guys. Dan kemudian untuk aku tinggal di Duku Menanggal berapa? Aku tinggal di Duku Menanggal Gang 2. Kaki kakak kenapa? Kecelakaan? Apa jatuh? Apa gimana? Maaf ya kak sebelumnya. Kakak kenapa kok bisa kayak gini, kakinya diamputasi gitu? Kakak jadi dari gunung ya. Buat teman-teman sekali lagi aku kasih tahu, aku kecelakaan. Jadi aku adalah korban tabrak lari pada tahun 2018 kemarin. Dan buat gimana ceritanya aku sampai bisa diamputasi, kalian tadi bisa simak di video aku sebelumnya. Nanti di judul aku di sini kalian bisa tonton. Di situ aku jelasin kenapa aku sampai bisa diamputasi. Mbaknya manis, pasti kebanyakan makan pudak ya. Mbaknya kok cantik sih. Buat teman-teman, setiap wanita, setiap cewek itu pasti cantik. Setiap ciptaan Tuhan itu pasti cantik. Wanita itu akan cantik kalau kalian melihatnya itu bukan dari wajah ataupun dari fisik, melainkan dari hati, karena hati adalah cantikan yang sesungguhnya bagi seorang wanita. Jadi buat kalian yang selalu bilang wanita itu cantik dari fisik, no, cantik itu dari hati kawan-kawan. Jadi selalu pandanglah dari hati seseorang. Alasan kenapa suka banget tempat indoor atau tempat outdoor? Jadi aku tuh suka banget tempat outdoor karena menurut aku tempat outdoor itu lebih leluasa, lebih bisa mengetahui jati diri kita, dan kita tuh lebih merasa bebas dari tempat indoor. Dan tempat indoor itu lebih cenderung kita kayak berada di zona nyaman kita gitu kan. Jadi aku suka banget sama tempat outdoor karena aku merasa bebas di sana. Target nikah umur berapa? Pengen aku udah nikah. Ini mah adik aku guys, teman-teman. Target aku nikah, doain aja ya kawan-kawan, semoga bisa segera dipertemukan jodohnya dan bisa segera menikah. Awal mula jadi seorang pendaki, Mbak, mendaki umur berapa sih? Jadi aku itu awal mula mendaki tahun 2014 teman-teman. Waktu itu kalau nggak salah sekitar bulan September. Jadi waktu itu aku saat diajak sama kawan aku, dan masih belum ada persiapan sama sekali. Waktu di Gunung Penanggungan di Mojokerto, dan aku pada saat waktu ngerasa kok enak banget ya naik gunung, walaupun turun-turun capek sih, sempat ngerasa kayak ya udahlah ngapain sih naik gunung lagi, capek gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa kerasa candu setelah aku pulang dari pendakian itu. Jadi mulailah aku belajar tentang pendakian, mulailah aku belajar buat mencari materi-materi tentang pendakian, dan
apa sih yang harus aku persiapkan saat aku mendaki, seperti itu. Jadi diperbaiki semuanya agar pada saat pendakian tuh bisa lebih safety. Pernah nggak Kak ngerasa down banget dengan keadaan sekarang dan gimana caranya bisa fight lagi? Teman-teman semuanya, aku kasih tahu ya, aku tuh pernah sekali down. Aku pernah sekali down pada saat kondisi aku setelah diamputasi. Aku sempat waktu itu mengurung diri aku selama 3 hari, nggak keluar kamar, dan aku merasa menyesal dengan keadaanku saat ini, dan aku ngerasa marah pada Tuhan. Itu aku pernah. Cuman gimana cara aku bangkit lagi? Karena aku punya banyak mimpi, aku punya banyak keinginan, dan pada saat itu aku berpikir, kalau aku begini terus sampai kapan? Kalau aku begini terus mau jadi apa aku depannya? Terutama aku adalah anak pertama, terutama aku adalah pionir dari keluarga aku yang dicontoh oleh adik-adikku. Dari situlah akhirnya aku berusaha bangkit, aku berusaha lakukan apapun itu yang aku bisa sampai aku bisa dengan kondisi seperti ini. Intinya cara kita bangkit ada banyak sekali, tergantung dari diri kita, dan cara kita menemukan bangkit adalah kalian sendiri. Jadi buat kalian yang pengen tahu gimana rasanya bangkit, coba eksplorasi diri kalian, dan itu akan memberikan kalian cara terbaik untuk mendapatkan kebangkitan dari setiap permasalahan kalian. Apa motivasi kakak buat bisa kuat sampai saat ini? Motivasi aku sampai saat ini adalah saling berguna buat semua orang. Jadi itu adalah motivasi yang aku ambil supaya diri aku bisa tetap tidak down, tetap kuat, dan aku tetap bisa bangkit dan fight dalam keadaan seperti ini. Jadi motivasi aku adalah ingin berguna bagi setiap orang lain. Pernah nggak sih Kak punya rasa iri ke teman kalau mereka punya alat lengkap? Pernah. Waktu itu pada saat kondisi aku belum bisa menerima, tapi untuk saat ini alhamdulillah bisa menerima ya guys. Jadi dari kita belajar ikhlas, dari kita belajar menerima atau kita bersyukur, insya Allah itu akan membuat kita gak ada rasa iri. Jadi walaupun orang itu membuat kita iri, tapi ya udahlah, kita bisa ikhlas, dan kita harus yakin bahwa kondisi kita udah seperti ini. Jadi mau nggak mau kita nggak boleh iri, tetap harus menerima kondisi kita apapun itu, dan tetap harus bisa berjuang buat melawan semua keterbatasan kita. Pernah nggak sih Kak ada yang meremehkan kondisi fisik kakak? Pernah, dan itu sering sekali, terutama pada saat saya berada di lingkungan yang baru. Tapi pada saat ada orang yang meremehkan aku, orang yang mencibir aku atau menyinggung perasaanku yang berhubungan dengan fisik, aku orangnya cuek dalam artian ya udah, kenapa, lagian kan mereka emang berbicara faktanya gitu kan. Cuman lambat laun nanti aku akan membuktikan dari hasil remehan itu, aku jadikan motivasi buat diri aku sendiri bahwa ini loh aku nggak seperti yang kalian bayangkan. Jadi lambat laun aku akan buktikan kepada mereka, terutama orang-orang yang meremehkan aku, bahwa sebenarnya aku itu bisa. Dari situlah mungkin mereka akan lebih kepo siapa sih aku sebenarnya. Nah dari situlah aku akan menunjukkan siapa aku, dan sehingga kedepannya orang yang meremehkan kita itu akan tahu, oh sebenarnya Kak Rohma itu begini ya, begini. Jadi buat kalian yang pernah diremehkan, jadikanlah itu motivasi buat diri kalian untuk membuktikan kepada orang tersebut bahwa kalian tuh gak seperti yang mereka bayangkan, bahwa kalian tuh bisa lebih baik dari orang tersebut, dan kalian harus bersyukur. Apabila diremehkan berarti otomatis kalian masih dipedulikan dengan orang tersebut, seperti itu. Kak Sukma pasca amputasi bisa berjalan berapa bulan? Alhamdulillah waktu itu aku setelah pasca amputasi aku langsung berjalan. Itu cuma jalannya pakai kru. Jadi karena aku waktu itu sebelum pulang ke rumah itu disarankan sama dokter harus wajib bisa jalan biar bisa pulang ke rumah. Akhirnya aku belajar pakai kru. Jadi aku pulang itu di hari kedua pulang ke rumah sakit aku udah bisa jalan pakai kru. Cuman tuh masih perlahan sih, belum bener-bener ekstra banget, dan baru bisa bener-bener lancar pakai kruk itu sekitar 1 mingguan lah. Dan baru pakai kaki palsu itu di bulan sekitar bulan Agustus 2019. Jadi karena baru juga sih, jadi masih proses pembelajaran kalau pakai kaki palsu sampai saat ini pun. Cuman kalau pakai kruk udah sampai ini sih, udah sering juga kayak gitu. Kak, ke Gunung Kelut yuk, Kak, Gunung Gede Pangrango yuk, Kak, ke Ranukumbolo dong, kapan ajak mendaki,
Kak, kalau caranya join buat mendaki sama bareng kakak gimana sih? Buat teman-teman semuanya, untuk saat ini aku masih belum ada planning ya buat ada pendakian kemana, karena beberapa planning aku tertunda karena ada masalah pandemi COVID Corona ini. Jadi mari kita berdoa bersama-sama, kita untuk saat ini stay di rumah aja untuk menjaga semuanya lebih baik agar kondusif. Nanti kalau sudah kondusif kalian boleh kok daki bareng sama aku. Nanti insya Allah kalau aku ada planning daki aku akan kabarin kalian, dan nanti kalian boleh ikut. Cuma nanti kalau salah kalian daki bareng aku jangan kaget kalau salah aku jalannya pelan banget, oke? Sampai ketemu di acara pendakian selanjutnya kawan-kawan. Sampai jumpa, salam lestari. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan sudah sempat aku jawab dari teman-teman. Buat yang masih belum aku jawab, sebelumnya minta maaf yang sebesar-besarnya karena aku masih belum bisa menjawab pertanyaan kalian satu persatu, karena ada banyak pertanyaan yang masih banyak sekali, dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin sama, jadi aku nggak share atau nggak tag kalian. Jadi aku mau ucapin terima kasih sekali buat kawan-kawan untuk antusiasnya untuk di beberapa pertanyaan yang kemarin aku sempat share di Instagram itu. Sekali lagi aku ucapin banyak terima kasih, semoga channel ini nanti bermanfaat. Dan buat kalian yang sudah aku share atau aku jawab untuk pertanyaannya, boleh di like atau di komen, dan bisa kalian berikan tanggapan positif kalian. Sampai ketemu di part selanjutnya kawan-kawan, sampai jumpa.